Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali setiap kegiatan kita, ilmu yang kita peroleh akan selalu bermanfaat untuk kita semua. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita tepuk terlebih dahulu, yaitu nanti tepuk disiplin. Di sini Bapak Guru dulu, kemudian nanti anak-anak baru menirukan. Seperti ini anak-anakku semua. Tepuk disiplin, prok prok prok, berbaris rapi tidak dorong-dorongan, prok prok prok, harus sabar tertib menunggu giliran, prok prok prok, jangan nyalip, hargai teman, bergiliran maju ke depan, tertib antri, anak pintar. Gitu ya. Kita sudah belajar tentang alam barzah, melalui pengertiannya kita sudah mengetahui sampai dengan hikmahnya. Hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang indahnya akhlak terpuji, yaitu disiplin dan mandiri. Dari kegiatan ini anak-anak nanti diharapkan mau disiplin, mengerti apa yang dinamakan dengan mandiri. Anak-anak nanti juga bisa mengkelompokkan yang mana disebut dengan pembagian sifat-sifat disiplin. Anak-anak juga diharapkan bisa menyebutkan contoh kegiatan disiplin yang dilakukan oleh anak-anak sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Ayo, siapa yang berani membaca terlebih dahulu tentang disiplin? Oh ya, Mas Arifin, coba dibaca dulu. Disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tertib, dan sebagainya. Dengan disiplin akan tumbuh sifat yang teguh, percaya diri, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, rela berkorban untuk kepentingan agama, dan memiliki sifat optimis atau yakin. Kita harus disiplin menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Diartikan berdiri sendiri atau mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ya, berikan aplaus dulu untuk 3 teman kita yang sudah berani membacakan, menjawab kali ini. Apa yang kalian ketahui tentang disiplin? Coba Mas Ridho, apa tadi disiplin yang sudah dibacakan oleh teman kita? Tertib, Pak. Tertib, ya, tertib itu termasuk dengan mandiri tadi. Saya, Pak. Ya, ayo apa? Mandiri. Diri itu mengerjakan tanpa bergantung dengan orang lain. Ya, betul sekali. Disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam bermasyarakat, dan disiplin dalam berbangsa dan bernegara. Kali ini disiplin dalam menggunakan waktu bagaimana? Yaitu waktu itu sudah tidak akan kembali lagi apabila telah kita lewati. Maka suatu kerugian yang sangat besar apabila kita tidak memanfaatkan waktu. Ibadah, tata caranya sudah diatur dalam syariat agama kita, agama Islam. Maka menjalankan ibadah harus sesuai dengan ketentuan waktunya. Misal, puasa harus kita laksanakan mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara harus taat patuh pada peraturan pemerintah, contohnya yaitu pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak. Sebagai warga negara yang baik, kita bagaimana anak-anak? Yaitu harus patuh menaati peraturan pemerintah tersebut. Nah, coba ini ada firman Allah, dalil yang menguatkan tentang kedisiplinan. Karena kita semua anak-anak kelas 5 ngajinya sudah sampai di Al-Quran, maka coba dibacakan oleh Mas Abdul Fattah, dibacakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Selanjutnya anak-anak, kita berikan contoh yaitu sikap mandiri. Contoh mandiri yaitu mandiri dalam keluarga, mandiri dalam madrasah, mandiri di dalam bermasyarakat. Contohnya apa? Contoh sikap mandiri dalam lingkungan keluarga: mengerjakan tugas di rumah, rajin belajar, membantu orang tua, tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian contoh sikap mandiri dalam lingkungan madrasah: membersihkan kelas tanpa disuruh guru, mengerjakan tugas pelajaran sendiri. Kemudian contoh sikap mandiri dalam masyarakat: bertanggung jawab terhadap tindakannya, tidak gegabah atau tergesa-gesa, mampu memanfaatkan situasi dengan baik. Baiklah anak-anakku, tadi sudah Pak Guru sampaikan slide materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Maka pada kesempatan kali ini anak-anak akan Pak Guru bentuk dalam 4 kelompok. 4 kelompok itu dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Coba urut dari tempat duduk yang sudah disediakan, mulai dari Mas Abdul Fattah, berarti nanti Mas Abdul Fattah bilang Abu Bakar, Mas Arifin bilang Umar, dan seterusnya seperti itu. Yuk mulai, coba Mas Fattah. Abu Bakar. Selanjutnya Mas Arifin. Umar. Yang selanjutnya, jadi nanti yang sudah bilang Abu Bakar menjadi kelompok 1 Abu Bakar, yang Umar jadi 1 Umar, yang Utsman jadi 1 Utsman, yang Ali jadi 1 Ali. Kemudian di sini Pak Guru akan menampilkan lembar kerja dalam kelompok yang akan dijadikan panduan untuk kalian mengerjakan bersama-sama. Dari kelompok itu jangan lupa membentuk 1 koordinator kelompoknya. Kemudian dituliskan anggotanya. Anak-anak akan kami berikan materi untuk diamati, nanti dicermati, dianalisa permasalahan yang timbul dari gambar ini. Untuk melaksanakan hal itu apa, sebabnya apa, pemecahannya apa. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ya, anak-anakku, yang pertama merupakan gambar sholat berjamaah. Yang kedua yaitu gambar anak-anak sedang antri cuci tangan. Yang ketiga yaitu gambar saat upacara bendera. Kemudian gambar berikutnya tentang kemandirian, yaitu mengerjakan ujian, dan gambar melaksanakan piket. Baiklah anak-anak, dari gambar tersebut silahkan untuk ditulis di dalam lembar kerja. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Baiklah anak-anakku sekalian, dari hasil yang sudah didiskusikan tadi, siapa dari kelompok mana dulu yang akan presentasi? Coba diawali dari kelompok 1, yaitu dari Abu Bakar. Siapa tadi yang menjadi kelompoknya Abu Bakar? Yaitu Mas Abdul Fattah, Mas Arifin, dan Mbak Aziza. Siapa yang mewakili? Yaitu dari Mas Arifin. Ya, coba dipresentasikan. Ya Pak. Ya. Jenis kegiatan sholat berjamaah Pak. Permasalahan yang timbul ditemui sering bercanda. Sering bercanda. Penyebabnya karena mereka belum ngaji Pak. Supaya pemecahan masalahnya diberi nasihat itu Pak. Oke, selanjutnya
Yang upacara bendera dari kelompok 2 bisa disampaikan. Siapa tadi kelompok 2? Yaitu dari Mas Akbarul, Mas Ahmad Ridho, dan Mbak Dani. Siapa yang akan mewakili? Yaitu Mas Ahmad Ridho. Enggak. Anu Pak, tidak ikut upacara bendera karena datang terlambat sama teman-temannya main dulu Pak. Ya, selanjutnya. Terus nanti biar ikut upacara dinasihati Pak, biar ikut upacara lagi Pak. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian, presentasi dari teman-teman. Marilah kita tepuk tangan untuk kita semua dulu, karena kita menjadi anak-anak yang hebat, telah berani mempresentasikan dan telah menganalisa apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita dalam melaksanakan kegiatan disiplin dan mandiri. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengerjakan lembar kerja lagi. Siapkan, Pak Guru kemarin sudah memerintahkan untuk membawa HP, bisa dikerjakan di dalam lembar kerja berikut ini. Nanti secara otomatis Pak Guru sudah akan merekam informasi yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Kita beri waktu 5 menit. Nah, demikian tadi anak-anakku semua. Kita telah belajar tentang indahnya akhlak terpuji, yaitu disiplin dan mandiri. Maka kesimpulan pada kali ini, kita semua anak-anak harus selalu bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Harus mandiri di dalam mengerjakan sesuatu. Jangan sampai kita mengandalkan orang lain. Kita harus berusaha sendiri. Kita harus berusaha dan selalu berikhtiar memohon kepada Allah agar bisa bersikap disiplin dan mandiri. Pertemuan yang akan datang, anak-anakku sekalian, kita akan masih membahas tentang disiplin dan mandiri, kaitannya dengan hikmah-hikmah bersikap disiplin dan bersikap mandiri. Untuk itu, pertemuan kali ini marilah kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya kita cukupkan sekian. Jangan lupa lembar kerja dalam kelompok tadi dipasang di dinding untuk menjadi referensi belajar kita di kemudian hari. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.